Selamat datang di podcast Kelas Bitcoin, tempat untuk ngobrol tentang Bitcoin dan dunia cryptocurrency lainnya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dea dari Kelas Bitcoin, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Pratiwi Gunawan dari Coin Veritas. Halo, apa Oh, kabar? baik. Oke. Mbak Pratiwi ini adalah salah satu Bitcoin Maxi yang juga banyak menulis, juga banyak memberikan ide-ide yang super mind blowing juga di Instagram dan juga di Mediumnya. Dan kita dari tim kelas Bitcoin sempat mencomot ya salah satu artikel dari dari Mbak Pratiwi yang judulnya Bitcoin bukan blockchain. Jadi hari ini episodenya kita bakal bahas ini tentang ini. Oke, Mbak Pratiwi, mungkin sebelum kita ngobrolin tentang artikel ini, boleh dong cerita sedikit soal Coin Veritas itu apa? Oke, thank you banget buat Kak Deares kita untuk invite saya di kelas Bitcoin dan boleh taruh di kelas Bitcoin blognya kelas Bitcoin ya tentang hal ini juga. So, Coin Veritas ini sendiri merupakan sebuah platform untuk saya berbagi apa yang saya pelajari selama ini tentang Bitcoin. Kayak kata teman-teman yang lain, waktu kita mempelajari Bitcoin, kita nggak akan pernah merasa bahwa kita itu cukup paham tentang Bitcoin. Sama halnya kayak kita itu beli Bitcoin, kita nggak akan pernah merasa cukup banyak memiliki Bitcoin, bener nggak? Jadi menurut saya pemahaman dan kepemilikan Bitcoin itu nggak akan ada pernah cukupnya. So daripada saya itu keep itu buat diri saya sendiri, saya gunakan platform Instagram untuk berbagi, sehingga harapannya ketika saya belajar, saya sharing hal itu juga ada masukan dan hopefully juga bisa membantu teman-teman yang lain di sana yang kekurangan informasi ataupun data tentang Bitcoin di dalam bahasa Indonesia bisa terbantu lewat Coin Veritas yang lebih Oh, visual itu. wah, hebat-hebat. Dan Coin Veritas juga ya banyak sih, saya juga sering baca-baca juga dari Instagram. Itu buatnya sangat simple dan gampang dimengerti dan banyak analogi-analogi yang menurut saya juga bagus sih, karena karena banyak orang tuh kalau mau belajar tentang Bitcoin tuh agak bingung. Karena kita pertama harus tahu dulu tentang uang, terus yang kedua kita harus tahu tentang program komputer juga gitu, kriptografi juga, terus juga harus tahu tentang politik, Nah, keuangan dan segala macam ya. Jadi analogi itu kadang juga penting sih ya. iya, setuju banget, setuju banget. Iya. Apalagi kalau kita cuma baca dan semua banyak resources di luar sana dalam bahasa Inggris ya, dan apalagi kalau itu udah yang terlalu teknis secara teknologi, ada juga yang terlalu teknis secara makroekonomi. Kadang kan juga pusing gitu ya. Dan dari ketika saya took down a rabbit hole, mempelajari lebih lagi tentang Bitcoin, ya sama seperti kayak apa yang di-sharingkan Kak Dea di My Bitcoin Story tentang what is money, lalu sejarah tentang uang, itu baru bisa kayak semuanya tersambungkan atau kayak semua titik itu bertemu. Jadi, oh ini toh Bitcoin, oh ini loh maksudnya tentang Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin. Dan saya rasa kalau hanya tertulis tanpa ada visualisasi akan agak susah buat orang Indonesia yang kurang terbiasa ya, kurang terbiasa untuk membaca dari kecil. Jadi ya lewat grafik yang lebih simpel tapi ada sedikit tulisan lebih mudah dicerna sih, harapannya sih seperti itu. Oke, sip sip. Oke, so daripada kita memperpanjang, kita hari ini bakal ngobrolnya cukup panjang sih. Bahasan yang cukup kontroversial yang ditulis oleh Kak Pratiwi di sini, yang mana mau saya share. Di sini Kak Pratiwi menulis judulnya Bitcoin bukan blockchain. Ya. Jadi di sini
Kak Pratiwi bilang jika ada orang yang berkata bahwa saya percaya blockchain tapi tidak tertarik dengan Bitcoin, pada dasarnya orang tersebut berkata bahwa saya itu tidak memahami apa itu blockchain, tapi saya terlihat keren jika memuja teknologi blockchain daripada Bitcoin. Ini quote-nya dari Andreas Antonopoulos. Nah, menurut menurut Kak Pratiwi, gimana tuh, pendapat Kak Pratiwi apakah, ya pastinya setuju lah dengan apa kata Andreas Antonopoulos, tapi kenapa gitu? Kalau kenapa Kak Pratiwi setuju dengan tanggapan ini? Saya setuju banget dengan tanggapan ini karena media banyak memberitakan, karena ya kembali lagi dengan yang kita tadi obrolin di pembukaan ya, bahwa Bitcoin itu sesuatu yang simple, tetapi untuk memahaminya itu secara holistik, kita itu perlu dari berbagai sudut pandang baru get the sense of Bitcoin itu sendiri, misalnya dari uang, lalu dari investment, lalu dari apa ya, histori dari uang itu sendiri. Nah, untuk mempermudah itu, mainstream media ataupun kayak pemberitaan ataupun influencer di luar sana kebanyakan overly simplified bahwa Bitcoin itu adalah blockchain. Dan karena logical fallacy ini, karena salah kaprah ini, akhirnya terbawa-bawa bahwa Bitcoin itu cuma blockchain. Padahal blockchain itu adalah bagian kecil aja daripada Bitcoin, dan karena banyak orang yang ingin meneruskan jejak dari Bitcoin ataupun membuat sesuatu yang lebih bagus dari Bitcoin, dia selalu menekankan bahwa blockchain ini adalah lebih besar daripada Bitcoin, dan itu yang digaungkan berulang-ulang oleh banyak orang di luar sana kayak itu ya, bahwa oh ini adalah blockchain, dan banyak scammer pun juga menggunakan jargon blockchain ini karena udah terlalu hype gitu ya. Padahal tanpa Bitcoin, blockchain ini hanyalah sebuah database teknologi seperti itu. So, hopefully sih lewat tulisan ini juga memberikan masukan. Dan oh ya, by the way, Bitcoin bukan blockchain ini sebenarnya juga sebuah parafrase juga, sebuah penulisan ulang ditambahkan dengan beberapa riset yang diinspirasi juga dari Unchained Capital kayak itu ya. Ada tulisan dari Parker Lewis tentang Bitcoin not blockchain. Jadi ada beberapa kemiripan, tapi saya berusaha untuk mengelaborasi itu dengan apa yang disampaikan oleh Andreas, karena Andreas ini sendiri pun juga orang yang expert di bidang teknologi. Jadi kalau kita mau ngobrol dengan orang yang teknologi background-nya, kita harus ngobrol dari sisi orang yang expert dari teknologi seperti itu. Bener banget sih, banyak banget ya kalau ya semenjak dari adanya Bitcoin hingga sekarang gitu kan, orang-orang kayaknya selalu mengagung-agungkan blockchain gitu, kayak oh blockchain will change the world gitu kan katanya, apa-apa semuanya harus pakai blockchain gitu. Padahal benar kayak katanya Mbak Pratiwi, blockchain sendiri itu kan sebenarnya hanyalah database, sebuah database yang nggak bisa ibaratnya immutable gitu, jadi nggak bisa diganti, nggak bisa diedit, sekalinya di entry ya udah gitu kan, gitu doang. Tapi kayaknya semua orang langsung berpikir bahwa ini tuh teknologi yang luar biasa dan wow gitu. Nah, tapi apa sih yang membuat Bitcoin itu berbeda dengan blockchain? Nah, di sini kan ada apa namanya yang Mbak Pratiwi tuliskan di sini. Di sini Mbak Pratiwi bilang bahwa banyak orang berkata bahwa Bitcoin tidak akan berhasil tanpa blockchain. Tapi sebenarnya blockchain tidak akan bernilai jika tidak diaplikasikan secara publik sebagai distributed ledger technology di Bitcoin. Bitcoin adalah aset moneter yang tidak dapat diubah dan dikontrol karena adanya mekanisme pengelolaan yang terdesentralisasi. Terus juga di sini Mbak Pratiwi buat ada analogi kue nih. Mungkin Mbak Pratiwi bisa ceritain sedikit nih soal analogi Bitcoin seperti kue. Oke, saya terinspirasi ini dari salah satu sharingnya Bapak Andreas Antonopoulos ya, penulis dari Mastering Bitcoin. Dia berusaha di sebuah seminar yang dia lakukan sejak tahun 2013, dia berusaha untuk simplify tentang teknologi itu sendiri karena kompleks ya. Nah, banyak orang yang merasa bahwa Bitcoin adalah blockchain. Ada juga yang lebih sombong lagi deh ya.
blockchain itu bigger than Bitcoin. Ini kayak kacang lupa kulit gitu ya. Nah, blockchain itu sendiri itu adalah sesuatu yang udah lama ditemukan sebelumnya kayak itu ya. Dan Hmm. Bitcoin ini sendiri pun juga bukanlah terdiri dari blockchain itu aja kayak itu ya. Tapi Bitcoin ini adalah sebuah teknologi yang menggabungkan. Jadi Satoshi Nakamoto ini menggabungkan beberapa teknologi yang udah ada sebelumnya. Misalnya teknologi kriptografi. Kriptografi itu punya udah ada sejak lama kan ya. Kayak itu ya yang dipakai di yang dipakai di militeri untuk menyampaikan pesan agar tidak diketahui oleh lawan seperti itu. Nah, Hmm. perumpamaan dari kue ini kan kita bisa temui di kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Jadi banyak ketika mereka menyamakan bahwa blockchain itu sama dengan Bitcoin, itu sama seperti kayak mereka menyamakan bahwa telur itu adalah kue. Kue itu adalah Bitcoin, tapi untuk menjadi sebuah kue perlu telur. Salah satu komposisinya kayak itu ya. Tapi nggak cukup hanya telur. Kita perlu yang lain. Misalnya apa? Misalnya kita juga perlu tepung, entah itu yang gluten free ataupun yang tepung dari apapun ya. Lalu kita tetap perlu gula, lalu kita tetap perlu apa lagi? Butter. At least 4 hal inilah yang diolah jadi satu kayak itu ya. Nah, sama halnya di teknologinya Bitcoin. Kita punya yang namanya blockchain untuk pencatatan, tapi pencatatan itu tidak akan aman, tidak akan ada sebuah sistem yang immutable tanpa adanya security system yang terjadi karena adanya algoritma konsensus proof of work misalnya kayak itu ya. Hmm. Dan proof of work tidak akan berjalan tanpa adanya apa? Sistem asymmetric public cryptography kayak gitu ya. Jadi yang tidak bisa berbalik arah kayak gitu. Jadi itu adalah komposisi-komposisi yang ada di dalamnya. Nah, yang di tulisan kali ini saya memfokuskan bahwa ya bukan hanya tentang telurnya aja, tetapi adalah semua kombinasi itu. Apakah kue itu akan enak tanpa telur? Ya nggak akan jadi. Tapi kalau kue itu cuma terdiri dari telur, ya juga nggak akan jadi. Cuman telur ceplok ya, cuman telur ceplok sapi nanti jadinya bukan kue. Bukan Kayak kue. itu. Iya ya, betul banget ya, maksudnya, ada juga istilah, ibaratnya seperti tadi kan kalau misalkan dari Kak Pratiwi kan membuat istilah yaitu, telur dan kue gitu, tapi ada juga saya pernah baca di Twitter gitu, ada yang mengistilahkan blockchain itu ibaratnya kayak roda gitu kan. Jadi ada roda, roda tuh ada roda di mobil, ada roda di sepeda, ada roda di roket, ada roda di pesawat gitu. Dan tiap roda ini ya udah memang punya fungsinya adalah untuk menjalankan dari suatu benda dari titik A ke titik B, tapi kegunaannya kan berbeda gitu. Pesawat sama sepeda kecepatannya dan, fungsinya kan juga berbeda gitu kan ya. Jadi, ya mungkin seperti itu juga gitu bahwa blockchain adalah bagian penting dari, Bitcoin tapi bukan satu-satunya gitu. Iya. Dan di sini, Mbak Pratiwi juga menuliskan, nah di sini karena, menurut Mbak Pratiwi ada, peran dari, apa namanya, kepentingan dari Bitcoin itu sendiri adalah untuk menghilangkan peran dari pihak ketiga, ya kan? Dan ini dituliskan dari quote dari Satoshi Nakamoto, yaitu kreator dari Bitcoin. Dia bilang bahwa, "Akar permasalahan dari mata uang konvensional adalah rasa percaya yang diperlukan untuk membuat sistem keuangan itu berjalan. Institusi keuangan perlu dipercaya untuk tidak menurunkan nilai uang. Tetapi berdasarkan sejarah, itu sudah membuktikan bahwa sistem mata uang fiat itu penuh dengan pelanggaran kepercayaan." Ya kan? Dan Satoshi Nakamoto bilang bahwa intinya Bitcoin ini diciptakan untuk menghilangkan peran ketiga. Dan blockchain ini diperlukan dalam Bitcoin untuk mencatat semua transaksi secara berurutan dengan transparan. Tapi yang menjadikan Bitcoin menjadi sebuah aset superior bukan hanya karena ada blockchain-nya saja. Nah, oke, Mbak Pratiwi boleh dijelaskan nih ke teman-teman. Kalau kalau misalkan bukan hanya blockchain-nya aja, apa yang membuat Bitcoin ini menjadi superior? Oke, kita tahu bahwa Bitcoin ini, ya tadi kan blockchain itu kan mencatat semua apa yang terjadi dari Genesis block, yaitu yang blok awal yang ada di tahun 2009 ya.
Mhm. Ketika blok pertama kali itu terbentuk dan ditaruh di blockchain-nya itu, jadi waktu itu ketika setiap blok itu terbentuk, miner sebagai salah satu partisipan dalam jaringan itu kan mendapatkan subsidi kan, mendapatkan block reward berupa Bitcoin Coinbase, yaitu Bitcoin baru dalam sirkulasi. Nah, yang membuat Bitcoin itu sebagai aset yang superior, yang pertama itu adalah mekanisme konsensusnya dia itu yang harus di apa ya, sangat terdistribusi kayak gitu ya. Semua orang mencatat dan semua orang yang berpartisipasi itu harus menyetujui setiap transaksi yang ada. Dalam hal ini adalah miners atau penambang. Jadi konsensus itu bisa setiap transaksi baru bisa jalan kalau ada konsensus kayak gitu ya. Mhm. Blok baru bisa ditambahkan di dalam blockchain, tercatat lagi di dalam blockchain kalau ada kesepakatan semua dari miner dan dari full nodes kayak gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang membuat aset Bitcoin ini superior adalah Bitcoin ini sendiri supply-nya itu terbatas, teman-teman. Tadi kan kita udah dengar bahwa bagaimana caranya Bitcoin ini dicetak, bukan out of thin air, bukan asal bahwa oh ya udah deh saya mau produksi 50 Bitcoin, nggak bisa. Harus ada um, hukum termodinamika ya, menukarkan energi untuk memverifikasi setiap transaksi yang ada. Ketika transaksi itu ditemukan dengan sistem algoritma proof of work, baru ada Bitcoin baru. Nah, Bitcoin baru ini reward-nya itu akan berkurang seiring berjalannya dengan waktu. Nah, yang membuat kelangkaan ini ada adalah ya algoritma konsensus itu yang dijalankan oleh miners. Jadi algoritma konsensus ini itu terdiri dari apa aja. Jadi sistem moneternya itu jelas. Jadi setiap ada transaksi yang diverifikasi, kumpulan transaksi yang diverifikasi itu terjadi dan itu legitimate dari pemiliknya. Nah, kan ada dapat block reward kalau di awal di tahun 2009 itu adalah 50 Bitcoin plus transaction fee kayak gitu ya. Nah, tetapi setiap 216 blok akan ada atau 2 minggu ketika ada hate-nya itu 2016 itu akan ada difficulty adjustment. Jadi ada penyesuaian kesusahan. Jadi semakin lama untuk memverifikasi ini semakin susah kayak itu ya. Apalagi dengan adanya penambahan jumlah partisipan. Nah, setiap 210.000 blok atau setiap 4 tahun kira-kira akan ada terjadi halving atau penurunan 50% dari block reward yang dibagikan kepada miners sebagai insentif untuk mengamankan jaringan. Panjang banget ya. Semoga bisa mencerna. Nah, inilah yang kalau kita hitung lama-kelamaan supply-nya itu akan berkurang dan ini adalah transaksi yang pasti lalu supply-nya itu berkurang secara pasti dan pada akhirnya Bitcoin itu jumlahnya langka kayak itu ya. Karena langka ketika Bitcoin ini semakin digunakan ataupun semakin diadopsi banyak permintaan, maka nilainya akan tinggi kayak itu ya. Jadi dengan sistem moneter yang immutable juga, maka Bitcoin ini pun juga tidak bisa sembarangan dirubah oleh siapapun. Berbeda dengan aset yang lain, misalnya saham kayak itu ya. Hari ini ada 1 juta saham yang dijual di pasar kayak itu ya. Misalnya oleh sebuah bank kayak itu ya. Nah, tetapi ketika 1 juta itu habis dan banyak permintaan lagi, bank bisa mencetak lagi. Misalnya dengan cara apa? Stock split, ya enggak? Jadi misalnya satu saham dipecah jadi 10. Akhirnya dengan justifikasi bahwa oh biar orang-orang yang lain bisa lebih terjangkau untuk beli satu lot saham. Misalnya aset yang lain apa? Bonds atau surat hutang. Kalau pemerintah atau kayak perusahaan mau mendapatkan funding lagi, kapanpun mereka tinggal tulis, oh saya mau keluarkan bond lagi, ataupun obligasi kayak itu ya. Jadi orang bisa membeli, tapi di satu sisi yang paling diuntungkan siapa? Orang yang issuing aset itu. Ada lagi misalnya emas, orang Indonesia suka emas kan, Dea. Hmm. Kita juga nggak pernah tahu berapa jumlah emas yang ada di dunia ini. Siapa yang kontrol supply-nya, kayak itu ya. Jadi
apakah memang benar-benar sebuah aset yang langka kayak itu, atau itu cuman di setting agar menjadi sesuatu yang langka. Jadi itulah kenapa bahwa Bitcoin ini adalah aset yang superior karena bukan hanya bisa ditransfer. Yang ketiga, karena sifatnya yang digital, dia bukan hanya langka sehingga dia bisa transferring value across time, tapi dia juga bisa transferring value across space karena sifatnya yang digital. Beda dengan emas, saya tidak bisa transfer 1 kilo emas ke Dea yang ada di Bali saat ini. Tapi saya bisa transfer Bitcoin senilai 1 kilo emas ke Dea saat ini. Kayak itu. Sekarang dong ya, kirim ya. Itu yang tidak bisa saya lakukan. Kalau misalkan dikirim, langsung diterima dengan senang hati. Oke, ya tuh bener banget sih. Maksudnya dari segala semua komponen proof of work tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Pratiwi, itu yang membuat Bitcoin jadi semakin berharga gitu ya. Jadi berharganya Bitcoin itu bukan karena ya oke ya, sekarang harganya memang tinggi. Tapi kenapa harga itu tinggi ya karena komponen-komponen tadi gitu, bahwa satu Bitcoin itu langka, yang kedua Bitcoin itu jaringannya aman banget Yes. karena untuk mengamankan Bitcoin kan semua miner itu harus mengeluarkan energi. Dan kalau misalkan ada pihak yang pengen menguasai jaringan Bitcoin itu udah hampir mustahil karena saking banyaknya energi dan uang yang, ibaratnya kalau kita mengakumulasikan energi itu menjadi sebuah uang itu udah sangat mahal sekali untuk mau mengacaukan sistem keamanan Bitcoin gitu kan. Ya. Jadi, dia aman, dan dia juga langka dan, dia bentuknya transparan dan nggak bisa diubah-ubah gitu. Jadi udah, ya udah gitu. Jadi orang mau memanipulasi, mau, berlaku tidak adil, mau nakal di Bitcoin tuh, susah. Jadi dianggapnya ini adalah aset yang paling aman. Belum lagi kan semua orang, kalau misalnya pakai Bitcoin kan juga tidak bisa ibaratnya tidak bisa disensor, transaksi nggak bisa disensor, terus transaksi juga nggak Yes. bisa disita gitu kan, sulit untuk disita. Jadi itu intinya yang membuat Bitcoin sangat berharga adalah keamanannya, kelangkaannya, dan transparansinya, ya kan? Betul. Betul, dan, ngomong-ngomong soal langka dan, blockchain gitu, sekarang kan juga banyak nih project-project dengan menggunakan kata-kata blockchain ya kan, apalagi ada Oke. token anak bangsa gitu kan, yang sekarang lagi booming lah, banyak lah ya. Nah jadi menurut, eee, di sini ada salah satu, section yaitu tentang, blockchain logical fallacy gitu kan. Dan salah satu yang mmm, bilang sama, Mbak Pratiwi di sini adalah banyak pengembang teknologi blockchain memanfaatkan miskonsepsi mengenai blockchain ini dan mereka aji mumpung dan beramai-ramai menjual teknologi yang prematur. Mereka memanfaatkan kesuksesan Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan bumbu tambahan, utilitas ini dan itu. Bahkan mereka menjual token mereka demi mendapatkan uang dari investor-investor retail yang polos, yang nggak mau belajar. Padahal Yap. koin-koin dan token tersebut hanyalah bukti kepemilikan janji proyek yang sama sekali belum berwujud. Nah, Yes. oke, saya mau tanya tanggapannya Mbak Pratiwi nih gitu, karena sekarang ya kalau kita tahu kan ada Bitcoin, ada juga altcoin atau banyak orang juga bilangnya itu shitcoin Yap. atau koin anak bangsa. Nah, jadi Iya. coba Mbak Pratiwi, kenapa gitu? Kenapa kok, eee, di sini kan Mbak Pratiwi bilangnya bahwa koin-koin tersebut hanyalah bukti kepemilikan janji proyek yang sama sekali belum berwujud. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Oke. Nah, gini, blockchain itu sendiri tadi itu kan udah misleading ya.
yang terjadi, yang dipahami di seluruh dunia. Tadi saya sempat mention juga di artikel tentang blockchain logical fallacy, itu sama seperti kayak contohnya apa ya? Sama seperti contohnya kayak gini. Mamalia itu berdarah panas, burung itu adalah juga hewan berdarah panas, tapi bukan berarti burung itu sama dengan mamalia kan. Nah, tapi yang terjadi di masyarakat adalah mereka menyamakan bahwa burung itu sama dengan mamalia, padahal enggak. Ya sama yang tadi itu, kayak Bitcoin itu bukan sama dengan blockchain. And Bitcoin itu bigger than blockchain kayak dia. Nah, karena Bitcoin ini mengaplikasikan teknologi blockchain itu di dalamnya sebagai cara pencatatan dan booming akhirnya dengan yang awalnya tidak dinilai sama sekali, zero ya, sampah katanya beberapa Bitcoin Maxi yang di Indonesia yang awal-awalnya di tahun 2010 nggak ada yang percaya kayak itu ya, nggak ada nilainya secara uang fiatnya kita, secara rupiah, secara USD kayak itu ya. Tapi begitu ada kenaikan yang 1000%, 2000% kayak itu ya, orang-orang melihat karena Bitcoin ini sendiri pun juga adalah sebuah teknologi yang open source ya. Semua orang pun juga bisa melihat source code-nya. Jadi kalau Anda mau cek di GitHub pun, di tempat di mana orang-orang meletakkan source code bagaimana cara kerjanya Bitcoin, itu mereka bisa lihat dan dari sanalah Bitcoin itu dikembangkan kayak itu ya. Jika sekarang ini ada kayak dompet ataupun kayak jaringan ini dan itu yang barusan ini terakhir kali ada soft fork Taproot, itu kan karena developer yang voluntary untuk mengembangkan Bitcoin, dia bisa melihat kayak dia. Nah, tapi sayangnya tidak semua developer itu punya akhlak kayak gitu ya. Ada orang pintar tapi berakhlak kayak gitu. Tapi ada orang pintar yang tidak berakhlak. Jadi di tahun 2013 ada mulai bermunculan kayak gitu ya. Ada koin-koin lain yang ya mengcopy ataupun menyalin source code-nya Bitcoin, dia berusaha untuk membuat another Bitcoin dengan menggunakan nama yang lain. Nah, akhirnya ketika itu mulai ada yang mulai berjalan, ada yang mulai ada value-nya, kayak dulu ada yang namanya Namecoin dan sebagainya kayak itu ya, ada Litecoin, ada hard fork-nya juga Bitcoin karena mereka berasa bahwa oh ini Bitcoin lambat dan sebagainya. Nah, akhirnya di tahun 2014 ya kalau nggak salah yang Ethereum itu mulai ada. Jadi salah satu founder dari Ethereum sendiri, Vitalik, dan beberapa yang teman yang lain kayak Charles Hoskinson dan sebagainya, mereka menciptakan sebuah koin lain. Kalau koin bedanya sama token, koin kan punya jaringannya sendiri ya. Jadi mereka membuat koin dari jaringannya dengan jaringannya Ethereum, koinnya namanya Ether kayak itu ya. Dan mereka membuat ini dengan mengatakan bahwa oh di atas jaringan ini berbeda dengan Bitcoin, Anda bisa membuat smart contract, Anda bisa membuat token. Nah dari sinilah developer yang lain berusaha untuk mencoba. Ya saya tidak memukul rata bahwa semua developer itu memang dari awal punya maksud yang buruk untuk rent seeking ya atau untuk mencari keuntungan di atas sebuah teknologi yang masih di dalam proses research and development kayak itu ya. Tapi karena semua orang melakukan, kadang orang juga take it for granted ya. Ikut-ikutan bebek kalau katanya di Surabaya ya. Ikut-ikutan kayak itu ya. Jadi mereka mulai buat token dan akhirnya terjadi kan ICO mania juga ya, semua orang bisa membuat token kayak itu ya karena tinggal copy paste ya. Sorry kalau ada teman-teman di sini yang developer ataupun yang mempelajari Bitcoin atau mempelajari blockchain, bukan berarti saya menyepelekan developing koin itu sendiri sebagai sesuatu yang that easy kayak itu ya. Tapi untuk token memang semudah itu, quote and quote semudah itu, karena kalau tidak Anda bisa menyaksikan begitu Elon Musk mention satu hal, misalnya Shiba, dia I love Shiba, tiba-tiba ada koin Shiba ataupun token Shiba muncul kayak itu ya. Gimana bisa secepat itu kayak itu kan. Nah, masalahnya banyak orang yang membuat smart contract ini juga mereka tidak taruh di GitHub kayak itu ya. Mereka pun juga belum ada apapun, cuman bikin white paper
sama seperti kayak politisi yang membuat kampanye, oh dalam 5 tahun ke depan nanti saya akan membasmi semua banjir, saya akan A, B, C, D, membasmi kemiskinan dan sebagainya. Udah semuanya itu ditaruh di sebuah kayak janji yang dikampanyekan agar semua orang voting dia. Janjinya itu seperti itu, Dek. Nah, tapi ketika orang semua sudah voting, nggak ada yang dilakukan. Sama halnya yang dilakukan oleh token-token yang lama, kayak itu ya. Jadi mereka udah jualannya pakai white paper, oh nanti roadmap-nya saya ini, tapi even source code-nya pun kadang juga nggak ada isinya, dan nggak ada proyek yang dijalankan. Nah, berarti kan kayak kita itu uh, dibohongin kayak dia sebagai orang-orang yang taruh duit di sana kayak itu. Nah, masalahnya tidak semua orang itu bisa membaca source code inti dari proyek itu. Orang cuma bisa membaca apa yang menjadi janjinya aja yang ditulis dengan bahasa sehari-hari. Oh, utilitasnya untuk donasi, utilitasnya untuk beli kafling di surga, utilitasnya untuk apa kayak gitu ya kan. Itu kan bahasa sehari-hari. Nah, bahasa pemrograman kan ada yang pakai Solidity, ada yang pakai C++ dan sebagainya. Saya pun juga masih belajar karena nggak mau juga dibohongin kayak itu. Jadi memanfaatkan kebodohan, kepolosan dan orang-orang yang nggak mau belajar, ya sudah developer tinggal tulis white paper yang cantik, yang fancy, lalu guide artis ataupun orang-orang terkenal untuk mempromokan koin mereka, proyek mereka yang belum tentu mereka bakal kerjakan ke depannya. Nah, apakah ini beretika? Tentu saja saya rasa tidak ya, teman-teman. Iya, dan memang kayak ICO, jadi buat teman-teman yang nggak ngerti apa itu ICO itu Initial Coin Offering. Jadi kayak semacam, kalau di perusahaan itu ada namanya IPO ya kan, di saham itu ada namanya IPO, Initial Public Offering. Tapi perbedaan antara ICO dengan IPO adalah semua orang tuh bisa bisa bikin ICO ya. Siapapun, saya pun sekarang bisa buat ICO sendiri, mau mau bikin token apalah gitu. Dan kebanyakan memang beberapa proyek itu menggunakan ICO sebagai cara untuk crowdfunding, cara untuk mendapatkan dana. Sebenarnya kalau kalau cara yang paling legal itu kan memang kayak dari IPO gitu ya, dari apa namanya, punya perusahaan, perusahaannya itu juga udah jelas, sudah menghasilkan, ada track recordnya, baru bisa di listing di BII, terus baru mereka bisa IPO dan ada pertanggungjawabannya. Nah, misalnya kalau ICO ini akhirnya jadi kayak ladang untuk scamming karena ya itu tadi kayak kata Mbak Pratiwi gitu, karena mereka tinggal bikin janji-janji aja, terutama janji bahwa ini bakal mooning nih, ini bakal bakal to the moon nih, to the moon gitu kan. Terakhir Dan ke Neptune. ke Neptune ya, bakal ke Neptune. Pluto aja Ada yang sekalian. terakhir langsung ke surga tapi. Ya memang sih yang beli ke surga, tapi yang jual entah kemana nantinya Entah ya. kemana ya, ya. Ini kayak yang salah satu dituliskan sama Mbak Pratiwi sendiri di sini, ada apa ini, mengenai sekuritas ya, mengenai equity sekuritas. Jadi di Yes. sini bilangnya memang ada fungsi yang dikembangkan dalam teknologi blockchain, tapi sangatlah tidak etis untuk menjual pengembangan teknologi yang prematur kepada investor retail, apalagi jika sebenarnya proyek tersebut merupakan ekuitas, bukan digital aset. Apalagi jika proyek yang diizinkan masih belum dapat diimplementasikan, seperti membeli saham kosongan. Ini mengapa Gary Gensler, Ketua Security and Exchange Commission, mengatakan bahwa banyak token dan cryptocurrency itu sebenarnya adalah unregulated security, ekuitas yang melanggar regulasi. Ya benar kan Mbak ya? Ya. Jadi semacam saham, benernya prinsipnya itu sama seperti saham. Kalau saya boleh kasih analogi lagi ya, Mbak Dea ya. Ya, Jadi ya. misalnya saya datang ke Mbak Dea sama beberapa teman yang lain, misalnya kita lagi arisan nih, kayak itu ya. Saya bilang ke Dea, Dek, sis gitu ya, Jeng, saya mau bikin ini, saya mau bikin toko jualan pisang goreng. Tapi nanti pisang goreng saya pakai teknologi blockchain. Kayak gitu. Bisa loh, kayak itu Bisa, ya. bisa, Teknologi bisa. blockchain.
Pokoknya saya tampilkan aja kata-kata blockchain. Bahkan belum tentu yang jual ini, yang lagi scamming ini belum tentu paham blockchain itu apa, buat apa itu ya nggak tahu. Di pisang goreng itu buat apanya juga nggak tahu kayak itu ya. Nah, padahal kalau kita ngobrolin blockchain itu adalah open database kayak gitu ya. Open database yang immutable, tidak bisa dirubah kayak itu. Nah, misalnya saya mau buka, oh saya mau punya jualan pisang goreng tapi nanti pakai teknologi blockchain. Jadi nanti saya keluarin token PRT. Jadi kalau Anda punya token ini, nanti bisa dapat utilitas. Misalnya nggak nyambung tapi akhirnya. Misalnya nanti bisa beli pisang goreng di saya. Lalu uh, bisa beli pisang goreng di saya, tapi nanti bisa juga donasi, bisa juga nanti dapat akses bertemu dengan saya secara langsung. Nah, biasanya yang terjadi itu seperti itu, Dek. Pokoknya asal blockchain. Nah, oke, akhirnya karena karisma saya, karena kepopuleran saya, misal ya, Dek ya. Hmm. Akhirnya pada nih, oh oke, saya beli 1 juta token, saya beli ini, akhirnya saya dapat nih duitnya ya. Nah, padahal saya nggak tahu cara aplikasikan blockchain di hal ini tuh apa. Padahal kalau saya jual pisang goreng, benernya itu as a business kan. Nah, Hmm. tapi ketika waktu berlalu, duit ini yang cuma saya janjikan di forum saya, forum ini cuman apa? Oh, nanti token ini bisa dijual ke secondary market ataupun kalian bisa perjualbelikan di pasar bebas. Jadi nanti bakal saya listing di sini. Tapi main project-nya itu misalnya pisang goreng itu nggak jalan, Dek. Saya bawa ini pisang goreng apa? Karena sehari-hari kan, nggak usah muluk-muluk pakai metaverse lah, pakai pakai apalah. Pisang goreng kan sehari-hari ya, Dek, ya, kayak itu ya. Nggak ada saya jalankan sama sekali. Akhirnya yang fokuskan apa? Money game-nya, Dek. Jadi nanti saya bakal pastikan token namanya PRT ini masuk ke tertulis di CMC, Coin Market Cap, nanti masuk di CoinGecko, nanti cara belinya itu via Pancake Swap kayak itu ya. Nanti bakal di list di Indodex, di apa namanya bursa kripto yang besar-besar di Indonesia. Nanti saya pastikan kayak ini, dan hari ini kan saya jualnya ke kalian ini pre-sale. Misalnya saya jualnya itu $1 per token kayak itu ya. Gila mahal banget ya. Mahal Satu banget dolar. pisang gorengnya. Ya, pisang goreng kipas deh. Pisang gorengnya ada emasnya. Nah, $1 per token. Nah, nanti ketika ini udah launching, pasti nih bakal ada kenaikan. Kalau kalian bisa jual itu pasti nih 5 kali lipat. Nah, yang difokuskan ke retail investor yang nggak paham apa-apa tentang blockchain, cuman tokenomiknya, tentang bagaimana ini bisa berlipat harga tokennya. Nah, benernya apa bedanya dengan saham? Kalau saya dapat funding, saya jual lembar saham ini, misalnya kalian ini venture capital ataupun angel investor, saya dapat nih pendanaan dari Mbak Dea 1 juta, lalu dari kakaknya Mbak Dea misalnya 5 juta, misalnya totalnya 6 juta, lalu saya olah jadi pisang goreng, lalu akhirnya saya jual misalnya profit 50%, lalu saya bagi 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 ini kan, bagi keuntungan kayak itu ya nggak? Hmm. Nah, ini saham kan kayak itu ya. Nah, Hmm. kenapa Gary Gensler, ketua SEC, Security Exchange Commission, ini semacam OJK tapi di US ya teman-teman ya. Ini kepalanya ini mengatakan bahwa sifatnya ini semua token itu adalah menjanjikan keuntungan. Ini semuanya lolos Howey Test. Howey Test itu apa? Dikelola oleh sebuah kelompok orang tertentu atau instansi tertentu, lalu menjanjikan keuntungan, ya udah, lalu ada bisnisnya kayak itu ya. Jadi benernya ini adalah perusahaan yang lagi cari modal, tapi mereka tidak melalui proses untuk go IPO. Padahal untuk mau proses go IPO itu harus ada legalitas, ada audit compliance security, apakah ini adalah perusahaan yang legitimate. Kalau orang yang mau invest di perusahaan yang go public, pasti kan mau lihat track record perkembangan finansialnya 5 tahun ke belakang, CAGR-nya itu berapa, apakah ini termasuk perusahaan yang promising atau enggak. Nah, kalau saya yang jual pisang goreng yang baru saya ngomong nanti saya bakal buka, berarti ini kan saya cuma crowdfunding duitnya Anda aja, kayak itu. Jadi, dan ini lebih nggak etis lagi. Dan saya rasa di luar sana banyak orang yang paham banget
gimana cara kerjanya saham, gimana cara kerjanya ekonomi, gimana cara kerjanya uh, investment. Makanya smart money di luar sana, walaupun mereka punya uang dan walaupun mereka lihat bahwa altcoin atau shitcoin ini memiliki probabilitas untuk melipat uang fiatnya itu sampai 1000 kali lipat bisa, tapi mereka nggak ambil resiko. Misalnya Michael Saylor, dia pun tahu bahwa ini adalah skema scamming kayak itu ya, skema penipuan. Karena apa? Kalau mereka nggak comply, pasti ada tuntutan. Bayangkan kalau perusahaan beli sesuatu yang penipuan. Perusahaan apapun yang legitimate di Indonesia, nggak mungkin mereka taruh asetnya di investasi bodong. Ya, itu akan merusak reputasi mereka kayak itu ya. Jadi, that's why kita perlu following the smart money. Karena apa? Mereka pasti melihat resiko. Bukan hanya cuan-cuan yang ditekankan oleh banyak quote-unquote edukator di luar sana yang kurang bertanggung jawab ya teman-teman ya. Apalagi dengan embel-embel setelah encourage kalian untuk beli altcoin tersebut, tapi tidak menyampaikan resikonya itu apa kayak itu ya. Gimana altcoin itu bisa fail kayak itu ya. Itu menurut saya sangat tidak bertanggung jawab. Even mereka menambahkan NFA, not financial advice kayak itu ya, atau DYOR, do your own research kayak itu ya. Ya Jadi tuh, itu itu terlalu itu paling paling betein sih kadang kalau kayak yang apa ya, altcoin biasanya mereka ya itu bilangnya do your own research, tapi nggak ngasih kejelasan gitu sebenarnya mau di riset apa ya kan. ya. Jadi orang-orang kan jadi bingung kan, oh ya ya kayak bener kayak kata kamu tadi Pratiwi, kayak kebanyakan mereka menggunakan jargon-jargon sih. Oh ya blockchain, oh apa metaverse, NFT, Web3 itu kan biasanya yang suka jargon-jargon yang Yang lagi ngehit, fancy ya, yang kayak fancy sekarang. semakin nggak paham, semakin wah ini sesuatu yang keren. Iya, apalagi nanti kalau orang nggak tahu kan akhirnya ya udah coba ngeklik aja tuh nyari metaverse, nyari di Google, terus mereka baca, oh ya karena banyak mainstream media mengulas tentang jargon-jargon itu berarti ini legitimate gitu kan, tanggapannya seperti itu gitu. Tapi kalau misal Padahal media itu pun juga bisa dibeli loh ya, dengan dari investor-investor yang berkepentingan ya. Kan kita nggak pernah tahu kayak itu ya. Apakah misalnya ada mainstream media XXX, oh ternyata ini adalah salah satu investor dari mainstream media ini adalah orang yang jadi VC atau venture capital di proyek token ini. Ya otomatis ya mereka ngikutin apa kata bos lah kayak itu ya. Nah, berarti mungkin ini the last question sih. Jadi gimana nih buat para pendengar kalau mereka itu mau menganalisa sesuatu gitu, apakah sesuatu token atau koin tuh beneran ada value-nya atau enggak? Ada tips nggak gitu dari Mbak Pratiwi? Oke, beberapa waktu yang lalu saya ada teman yang juga menanyakan yaitu, oke lah, Bitcoin ini sesuatu yang wow, tapi saya juga kepingin tahu tentang altcoin kayak dia, tentang koin-koin tersebut. Nah, poin pertama adalah kita nggak akan pernah paham gimana cara kerja koin, value-nya koin, ataupun value-nya token tanpa kita memahami Bitcoin itu sendiri. Kayak itu ya. Nah, Bitcoin itu sendiri kenapa bisa bertahan lebih dari 1 dekade? Dan kalau kita lihat dari secara makro, walaupun dia masih aset yang nilainya volatile, tapi trennya tuh terus naik parabolik gitu kan ya, eksponensial kenaikannya kayak itu ya. Kenapa? Karena ada yang tadi yang saya sebutkan tentang gimana Bitcoin itu jadi aset yang superior, tapi nggak hanya itu. Bitcoin pun juga udah memiliki Lindy effect. Yaitu apa? Lindy effect ini adalah organic growth atau perkembangan yang organik bukan karena pump and dump, bukan karena ada influencer-influencer tertentu yang dibayar untuk pump ataupun untuk promosiin Bitcoin. Saya sekarang tanya, kelas Bitcoin ini apakah developernya Bitcoin Satoshi Nakamoto pernah call Mbak Dea untuk, Dea nanti tolong jualin Bitcoin saya ya? Pernah nggak telepon itu? Wah, kalau saya ditelepon gitu ya, saya langsung tanya ini siapa ya?
Karena Private nggak key-nya apa coba? Saya cek iya, dulu apakah saya ada cek dulu. subscribe. Enggak. Tolong BGBK-nya. Iya. Nah, that's why. Maksudnya kayak semua orang di Bitcoin space itu voluntarily mereka menyampaikan kebenaran tentang Bitcoin, apa yang mereka pelajari, dan mereka pun juga udah ngalamin masa-masa di mana mereka juga tertipu dengan jargon blockchain, dengan jargonnya, dengan promise ataupun janji-janji yang diberikan oleh developer yang tidak berakhlak tersebut kayak itu ya. Nah, tapi kalau Anda tetap ingin, misalnya mau cari tahu tentang gimana sih saya mau cuan di altcoin ataupun saya mau cuan di apa ya, ya cryptoverse, ya kita harus tahu pertama adalah apa yang membuat koin ini itu bakal diadopsi massal. Apa yang akan memicu koin ini diadopsi massal? Itu yang harus kita cari tahu. Itu yang akan menentukan ketergantungan koin ini terhadap buzzer ataupun marketers ataupun seller atau enggak. Kalau memang token ini tidak ada kemungkinan untuk diadopsi massal, ya udah dipastikan satu cycle pun dia nggak akan bertahan. Satu cycle ini dalam artian dalam 4 tahun ataupun bull and bear apa ya? Bull and bear itu dia lewati kayak itu ya. Kalian bisa cek di coin market cap ataupun di 2017 lalu yang kemarin booming, yang dulu ATH, banyak yang setelah turun nggak pernah balik lagi ke ATH. Setelah turun 90% loh. 90%, 80% udah tergelepar kayak itu. Memang nggak rug pull, tapi dia udah nggak pernah bangkit kayak itu ya. Nah, kita harus tahu itu. Yang pertama, apa yang membuat ini ada kemungkinan untuk diadopsi massal. Yang kedua adalah siapa yang dibalik koin ini, pembuatnya itu siapa. Gimana koin ini caranya dicetak. Misalnya yang dibalik koin ini benar-benar nggak ada hubungannya dengan industri itu. Saya pernah ngobrol sama temen, ada temen riset kan, ada koin, kita cek developernya itu ternyata petani deh. Petani tapi dia ngomong blockchain. Ngomong blockchain tapi nggak ada hubungannya dengan pertanian sama sekali dan dia nggak punya background tentang itu. Akhirnya bener dong, langsung sempat smart contract-nya itu ada problem, ada beberapa BNB itu yang tiba-tiba bocor dan teman saya ini dapat transferan BNB gratis. Waktu itu BNB lagi Binance Coin ya. Binance ini lagi harganya 600 US. Waduh, ini rezeki nomplok dan dia langsung pindahkan itu ke dompetnya kayak itu ya. Nah, poin saya adalah kalau orangnya aja memang tidak punya track record di industri itu, lalu dia tiba-tiba jadi developer ataupun jadi pemilik koin itu, tanda tanya. Misalnya barusan ini ada artis-artis yang punya background profesional mereka itu apa? Ada yang nyanyi, ada yang main musik kayak gitu ya. Tiba-tiba bikin koin. Tiba-tiba dia jadi expert di Bitcoin. Jadi expert di blockchain. Kalian apa enggak melihat sesuatu ini visi kayak gitu ya? Nah, kalau dia nggak paham, lalu dia bekerja sama dengan orang lain, bukankah ada kecenderungan dia bakal ditipu sama developernya? Kita main positive thinking aja ya, berarti kita nggak nyalain artisnya. Kita nyalain orang yang lebih pintar yang ngajak dia untuk kerjasama, misalnya kayak itu ya. Lalu kita juga perlu tahu gimana cara koin ini dicetak. Tokenomiknya gimana? Apakah koin ini misalnya total supply-nya 1 miliar gitu ya? Siapa yang memegang paling banyak? Kalau token ini tuh di pre-mine ataupun dicetak terlebih dahulu lalu baru disebar dijual, siapa yang pegang koin itu paling banyak? Karena ketika orang itu pegang koin misalnya 50%, lalu koinnya dijual 500 juta, koin yang lainnya itu dijual $1. Dia langsung to the point dapat 500 juta US loh, teman-teman. Anytime ketika dia mau dump 50% yang dia punya dari total supply, udah habis. Orang-orang langsung di 500 juta US dollar udah di tangan dia, tinggal dia jual ke pasar, tinggal dia bilang, oh habis ini pump, dia lepas kayak itu. Nah, kita harus lihat ketika dia pegang itu, kita lihat apakah koinnya itu di lock atau enggak. Kita perlu tahu smart contract-nya, kita perlu tahu vesting period-nya itu berapa. Ada yang cuma di lock cuma 1 tahun, berarti setelah 1 tahun anytime bisa dilepas sama owner
dari koin tersebut. Ketika dilepas ya udah, dengan mayoritas koin yang dipegang itu dilepas di pasar, ya yang retail itu yang bakal jadi likuiditasnya. Udah sesimpel itu sih. Tapi kalau dari awal itu memang ada proyek yang jelas, misalnya ya saya sebut ya Dea, Ethereum. Menurut saya paling nggak dia kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang, karena dia jadi mother of shitcoin. Semua orang bisa bangun token dengan gampang di atas jaringannya Ethereum kayak itu ya. Berarti demand of Ether itu bakal tetap ada, ya nggak? Selama koin-koin ini tetap berjalan. Yeah. With or without legit proyek ya, kayak itu ya. Oh, saya mau bikin koin di atasnya jaringan ERC kayak itu ya, di jaringan Ethereum kayak itu. Saya mau bikin koin pisang goreng itu tadi, Dek. Saya beli kan, untuk bangun jaringan itu saya harus beli koin Ether, baru bisa bangun jaringan untuk bikin smart contract dan sebagainya. Berarti demand of Ether tetap ada. Kenapa Binance itu juga digadang-gadang bakal masih ada sustainability-nya? Karena apa? Dia udah bikin jaringan sendiri, BSC, Binance Smart Chain kan, atau kata istilah lainnya Binance Shit Chain katanya kayak itu ya. Semua karena Binance kan lebih murah. Karena Binance kan BNB kan lebih murah daripada Ethereum kayak itu ya. Jadi ya orang-orang developer yang mau bikin PooCoin ataupun coin micin itu ya cari opsi yang lebih murah. Apalagi dengan digadang-gadang ini punyanya yang punya Binance, ada bisnisnya kayak itu ya. Jadi ya ini bakal long last lah dan sebagainya. Nah, akhirnya ada perpindahan, ada market yang terbelah kayak itu ya. Nah, tapi ya kita nggak pernah tahu ini sampai kapan scamnya ini bakal terus berjalan sustainable kayak itu ya. Ya, aku juga sempat ngeliat sih kayak ada siklus ya di salah satu di blog yang ditulis di kelas Bitcoin mengenai apa itu tentang yaitu koin anak bangsa itulah ya, kita bahas tentang koin anak bangsa. Tapi yang menjadi sorry bukan koin anak bangsa, yang kita membahas tentang kenapa kenapa altcoin itu selalu ikut dengan harga Bitcoin. Salah satunya adalah adanya korelasi antara Bitcoin dengan altcoin, dan kita bisa melihat dari grafik adopsi atau juga grafik kurva adopsinya dari Bitcoin itu biasanya nanti ada peak-nya. Jadi awal muasalnya tuh dia peak, nanti dia ada koreksi nih. Jadi dia ada turun, baru dia parabolik. Nah, masalahnya sekarang itu kan Bitcoin kan udah 10 tahunan lebih, dari 13 tahun ya beredar sekarang. Sedangkan kayak shitcoin ini kebanyakan masih baru, masih dari tahun 2000, ya ibaratnya booming tuh 2014 2017. Jadi saat ini tuh kalau kita lihat grafiknya itu, ini saya share aja sekalian kali ya, biar teman-teman bisa melihat. Ya ini kenapa kenapa harga aset kripto. Nah ini nih. Jadi kalau kita lihat ini ada kurva pasar. Jadi ada pertama pasarnya tuh dia hype dulu, terus dia akan ada koreksi facing reality, baru dia nanti lift off. Jadi dia di sini goes parabolic dan baru nanti sustainable. Jadi kalau kita lihat di Bitcoin itu dia udah melalui fase hype tahun 2014, ini dia sampai 2017 dia facing reality, dia turun, dan sekarang itu adalah menuju fase lift off. Sedangkan altcoins itu sekarang baru-baru memasuki masa hype, belum memasuki fase koreksi facing reality seperti yang terjadi di Bitcoin. Jadi ya mungkin itu menjelaskan kenapa sekarang kayak banyak sekali project-project berkeluaran ya, karena kita masih dalam yang orang-orang yang bergerak di bidang altcoin ini masih dalam fase euforia, masih dalam fase hype. Jadi belum memasuki masa koreksi. Dan masa koreksi itu nanti yang akan membuktikan sebenarnya apakah
Bitcoin ataukah ada altcoin lainnya yang bakal masih bisa bertahan Hmm, untuk menghadapi, ya realitinya kan. ya legality, ada berbagai macam lah, ada berbagai macam, apa ya, tantangan yang sekarang yang sudah dilalui oleh Bitcoin, banyak tantangan masih belum dilewati oleh altcoin. Ya, Dan banyak tantangannya kayak, yaitu network di-hack, itu Bitcoin nggak pernah. aman, nggak pernah karena sudah sangat terlalu aman, dan, tantangan Mahal. regulasi, tantangan yang lain-lain gitu. Jadi kita tinggal melihat saja nanti modelnya seperti apa. Sekarang coba sih misalnya Ethereum pun loh juga menurut saya belum facing reality. Misalnya nih, um, Ether ini mengancam, sebegitu mengancam itu seperti Bitcoin. Government mengeluarkan surat penangkapan untuk pemeriksaan pun juga bisa. Hmm. Sama kan kayak XRP kan. Jadi begitu SEC suing Ripple Lab, udah hancur. Itu facing reality momennya buat XRP. Sorry buat teman-teman yang di sini XRP Army ya. Jadi that's why Willy Woo ada di sebuah tulisannya Willy Woo, salah satu on-chain analis ya. Dia kenal kan. Jadi dia menulis gini bahwa kalau kalau kita punya mindset investor, saya juga ada tulisan di situ, nanti mungkin boleh di up sama Kak Dea di kelas Bitcoin juga tentang aset manakah yang bisa menjadi alternatif Bitcoin. Saya juga elaborasikan apa yang menjadi pandangan Willy Woo juga. Jadi di sini Willy Woo menyatakan bahwa di coin market cap loh, waktu itu di tahun 2013 ada 2000 something coin. Tiap kali bull market, koin itu pasti banyak, koin atau token lah. Di 2017 banyak lagi. Nah, di tahun 2022 ini, awal tahun saya cek ada 17.000 koin. Nah, ada macam-macam, oh koin ini buat ini, tapi intinya sama semua. Nah, yang paling penting kalau kita itu mau jadi investor, ya teman-teman ya, orang yang mau ambil keuntungan, yang mau hold jangka panjang, kita itu harus punya, lihat itu cuma jadi klasifikasi ini tuh dengan simple, jadi dua tipe koin. Yang pertama, apakah koin ini oscillator? Pernah dengar ya? Yang bisa bertahan yang dari hype market curve itu tadi, kurva market, kurva pasar itu tadi dari hype facing reality and then apa ya, sustainability dan sebagainya, apa lift off lagi lalu sustainability, atau dia ini degenerator ataupun yang fail ketika dia diuji, apa yang menjadi hipotesa ataupun apa yang menjadi development dari developernya itu udah nggak lolos uji. Entah itu nggak lolos uji dalam hal regulasi, misalnya nanti ketika SEC, Security Exchange Commission ini mengejar semua token-token itu, nggak usah lama-lama. Developernya aja dipanggil, tokennya turun. Pasti. Sekarang inilah pentingnya juga kenapa Satoshi Nakamoto remain pseudonym ya. Dia tidak, kita nggak tahu siapa. Ini penting, banyak orang yang merasa ini bahwa ini sesuatu yang negatif, tapi ini penting apalagi bahwa Satoshi Nakamoto ini menciptakan Bitcoin sebagai aset yang menggebrak status quo. Kayak itu ya. Jadi that's why menurut saya Satoshi Nakamoto ini jenius banget untuk mengaplikasikan desainnya ini, plus bagaimana dia mempresentasikan tanpa harus cari muka kayak itu. Jadi ya ini adalah sesuatu yang aman, poin plus bagi kita yang hold Bitcoin itu sendiri. Dan juga Satoshi Nakamoto, dia tidak punya, ibaratnya dia tidak punya influence yang banyak juga gitu di Bitcoin. Ya, Semenjak tahun 2000, Satoshi menghilang tahun 2000 berapa? 2000, 12 Desember gitu ya. ya, Pokoknya 2011 Desember. 2012. Iya, Setelah Satoshi menghilang, itu kan berarti 10 tahun yang lalu tuh. iya, Dan Bitcoin sampai sekarang masih bisa bergerak, developernya masih bisa jalan, miners juga tetap jalan, semuanya masih menggunakan protokol yang sama. Ada perubahan pun juga dirembukan secara konsensus bersama-sama tanpa adanya arahan dari Satoshi Nakamoto sendiri. Jadi kalaupun misalnya Satoshi Nakamoto itu muncul, ya pastinya yang satu orang-orang pasti banyak yang skeptis kan, mereka harus
membuktikan dulu coba tuh, Bitcoin-nya mana, coba, Bitcoin yang kita tahu itu adalah dompet dari Satoshi Nakamoto bisa pindah atau enggak. Kalau Mhm, misalkan nggak bisa berarti bohong. mhm. Dan yang kedua, kalaupun itu beneran Satoshi Nakamoto ya nggak akan ya ibaratnya dia tidak punya influence yang sangat besar gitu, karena semuanya sudah dijalankan secara mandiri gitu. Mhm. Iya, sudah tersistem mekanismenya. Mhm, Konsensus protokol semua orang bisa membuatnya tetap berjalan, walaupun Satoshi Nakamoto ini mau mengubah sistem moneternya yang tadi ya. mmm, Halvingnya ini dinaikin lagi. Sekarang kan 6,25 BTC ya, tiap kali satu 10 blok itu ditambahkan. mhm, Misalnya, oh nggak mau, sekarang mau jadinya balik lagi ke 12 kayak gitu. Nggak bisa, karena udah udah proses gitu ya, udah berjalan. Dan butuh konsensus semua nodes. Lalu ada BIP, Bitcoin Improvement Proposal yang disetujui oleh yaitu semua nodes itu baru bisa dijalankan. Nah, kalau nggak ada persetujuan termasuk dari Anda, kalau misalnya Anda menjalankan nodes, ya udah Satoshi Nakamoto mau ngomong apapun ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang pertanyaannya, koin yang lain, misalnya yang koin dengan market cap terbesar kedua, sekarang Ether ya. Vitalik Buterin itu kan Buterin yang menjadi sosok kan kayak itu ya. Sebenarnya yang founding ini kan banyak kayak itu ya, tapi satu mhm, persatu mulai pindah. Misalnya kayak Charles Hoskinson udah bikin koin sendiri kayak itu ya, ada kayak itu ya. Nah, yang Vitalik ini kemarin kan sempat banyak meme kan di apa namanya di Twitter kan deh. Jadi kayak dengan fashion statement-nya dia yang seperti itu, yang apa ya recklessness-nya dia di lingkungan sosial. Banyak orang yang mention gini, gila, uh, keuanganku ataupun kayak nilai kekayaanku bergantung sepenuhnya di tangan orang ini. Pertanyaannya, saya nggak mendoakan ya. Misalnya Vitalik ini meninggal dunia. Apa yang terjadi dengan improvement Ethereum dari 1.0 ke 2.0 dari POW ke POS? Bubar kan? Nah, bagaimana dengan token semua yang dibangun di atasnya Ethereum? Bubar atau tetap jalan? iya. Dan Bye-bye, kayak gitu ya. dan jangankan jangankan meninggal, maksudnya kalau salah aja, ada salah Mhm. satu implementasi yang salah aja dari perpindahan, kan yang sekarang lagi booming antara, eee, Ethereum pengen pindah dari proof of work ke proof of stake. Terus kalau Ya, misalkan dari perpindahannya itu ada aja yang salah, itu semua tokennya itu ya bisa bye-bye juga gitu ya, kan. Ancamannya memang banyak gitu. ya. Not that easy, kayak itu ya. Makanya sampai sekarang dari semenjak 2016 ada wacana itu, sampai sekarang kan belum dijalankan kan. Tapi Mhm, narasinya aja yang berganti. Nah tadi deh yang tentang Charles Hoskinson gitu ya, yang foundernya ataupun yang develop coin Ada Cardano, dia kan awalnya mau bikin apa? Sama, kurang lebih kan sama kayak Ethereum ya. Sama kayak saya mau sekarang tiba-tiba lagi happening NFT non fungible token sama metaverse tiba-tiba dia juga mau menggarap utilitas yang ini. Lucu kan? Sama halnya kayak tadi kita kembali ke analogi pisang gorengnya deh ya. mmm, Saya datang ke Anda sekalian jualan koin PRT, nanti saya mau buka bisnis pisang goreng. Kayak itu ya dengan token ini. Pisang gorengnya tuh belum jalan deh bisnisnya. Tapi saya kembali lagi ke Anda, saya ngadain YouTube gitu ya, YouTube Live ngomong ke Anda, "Hai semua yang udah beli koin PRT, oke, pisang gorengnya ini masih dalam proses R&D, nanti ini bakal legit banget apa bisnisnya. Tapi sekalian ya, saya mau info bahwa saya juga mau keluarin sebuah toko oleh-oleh ataupun saya juga mau keluarin sebuah kafe kayak gitu ya. Nah, kalau Anda sebagai investor yang rasional, satu aja belum digarap, sekarang udah mau yang lain. Kemaruk nggak ini developernya? Ethereum pun kan juga gitu, kayak itu ya. Dan developer yang lain punya juga kayak itu. Belum jalan tapi udah promise-nya itu udah luar biasa. Udah kayak politisi lah, seperti itu deh. iya iya. Itu sama kayak, sedikit nambahin juga sih soal Lindy effect tadi yang kita obrolin, jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi Lindy effect itu adalah melihat,
itu suatu fenomena, kalau misalkan sesuatu itu sudah bertahan lama dalam jangka waktu yang lama, maka anggapannya dia masih terus akan bertahan lama. Jadi Yes. kayak ibaratnya Coca-Cola itu sudah menjadi minuman soda dari zaman tahun 40-an, 30-an, Sampai 40-an, sampai sekarang. Anggapannya mungkin 20, 30 tahun lagi Coca-Cola masih tetap ada gitu kan, anggapannya semua ya udah. ya. Dan juga kebalikannya, jadi kalau misalkan suatu project itu ibaratnya, suatu project harusnya selesai dalam waktu 1 tahun. Tapi ternyata 1 tahun itu berjalan dan project itu belum selesai. Dan Hmm, nanti tambahin bilang, "Oh kita butuh waktu, mmm, 18 bulan lagi." Dan kalau 18 bulan lagi ini belum selesai, berarti intinya sesuatu yang belum selesai itu bakal bakal makin lama belum selesainya. Jadi, menanggapi tadi janji-janji dari blockchain, janji-janji dari, ya mungkin perpindahan dari proof of work ke proof of stake, kalau memang lama waktunya, belum ya belum tentu mungkin tuh bakal lebih cepat gitu kan intinya. itu memang apalagi bisa jadi belum tentu itu bakal terjadi beneran kayak itu Iya, ya. betul, bisa jadi seperti itu. Jadi Lindy Effect itu melihat dari sisi, yaitu time frame-nya lah. Jadi kalau sesuatu itu, eee, ya itu juga bisa jadi pembuktian gitu kan. Jadi jangan 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 sekedar, mengikuti janji-janji kosong. Network effect ya. Heeh, Kalau Bitcoin network effect-nya pun tadi kan em, juga berkembang, bukan hanya nilainya aja em, secara fiat ya, secara USD ya yang berkembang, tapi minersnya juga bertambah, lalu nodes yang jalanin nodes itu juga bertambah, hash rate-nya itu pun juga all time high terus, apalagi walaupun itu udah ngalamin reality tantangannya kemarin di tahun 2021 puncaknya kemarin ya, udah mhm, Cina itu kan tegas banget untuk law enforcement ya. mmm, Jadi udah tegas banget loh, dia cut supply listrik loh, Dek. Dia iya cut supply listrik nggak bisa dapat ya mau nggak mau miners ya aku ngapain di sini ya nggak bisa ngapa-ngapain ya itu kan. iya, Dia pindah pun migrasi ke Kazakhstan ya waktu itu ya beberapa ke US nggak lama kemudian udah back to normal dan itu tanpa adanya sistem down sama sekali. Bayangkan mhm, ada koin-koin yang lain ataupun ya cryptocurrency yang lain yang over promising tapi dalam setengah tahun udah sistem down-nya udah berapa kali. Dalam 1 tahun udah dihack 3 kali. Kayak 51% attack. Jadi kayak mau apa dia itu ya. Nah, karena solidnya ini ada Lindy effect plus network effect, jadi semuanya bertambah. Infrastrukturnya pun kita juga lihat bertambah. Kalau misalnya sekarang kita lihat ada apa? Gak usah jauh-jauh, Bitcoin ATM. Installing satu Bitcoin ATM itu mahal ya. Bayangkan dari sisi pebisnis, kalau saya semakin menambah banyak ATM saya, berarti saya melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang bakal dipakai dalam jangka waktu lama, ya enggak? Saya mhm, nggak akan menambahkan kalau ini bakal cuman sampai minggu depan cuannya, kayak mhm, berasar gitu ya. Nggak mungkin lah dengan uang jutaan dolar seperti itu. Nah, bukan hanya satu player aja, tapi udah banyak player koin ATM yang lain. Bitcoin ATM yang lain. Nah, berarti apa? Banyak visioner, pebisnis visioner yang melihat bahwa Bitcoin ini actually will go higher, will go farther kayak gitu ya. So, that's why mereka bikin ATM-ATM tersebut, infrastrukturnya semakin bertambah. Inilah salah satu bagian dari network effect dalam Bitcoin space itu sendiri. nah ya. Memang banyak sih yang harus kita bakal bisa obrolin nih Mbak Prat. Nggak habis ya, nggak habis Nggak nih. akan habis nih. Tapi kita simpen aja dulu buat Ya, buat nanti episode-episode selanjutnya, karena nanti Mbak Pratiwi juga banyak nulis juga sih di kelas Bitcoin. Intinya kelas Bitcoin bakal comot itu dari ya mediumnya. go ahead. Oke, jadi kalau teman-teman nih semua, pengen, kontak Mbak Pratiwi atau pengen baca-baca Koin Veritas, gimana nih cara kontaknya buat ke Mbak Pratiwi? Ya, kita kan sekarang udah punya Indonesia Bitcoin Community, jadi ya please welcome. Kalian bisa join ke Telegramnya Indonesia Bitcoin Community. Saya rasa Mbak Dea juga taruh link itu ya di YouTube ataupun Spotify ya, Mhm, jadi bisa ke sana.
Lalu kalaupun mau di Instagramnya Koin Veritas juga sangat welcome untuk follow ataupun ajak teman-teman follow juga. Nggak ada shilling apapun, bener-bener kayak berusaha bahas sesimpel mungkin lah. Saya mau bahas Bitcoin ke apa ya, kayak dengan metode Ellie 5 ya, explain like I'm 5 years old style kayak itu ya. Nah, lalu atau ke Twitter, karena Twitter itu udah Twitter lama banget, jadi ya saya udah males bikin akun lagi ya, Jay. Jadi ada beberapa yang saya dari Instagram saya migrasikan ke bentuknya itu lebih ke utas gitu ya. Jadi buat orang-orang yang lebih suka microblogging, nggak terlalu banyak visual, welcome juga ke Instagram saya. Saya taruh kok semua di Linktree di sana. Oke, siap. Ini nanti teman-teman juga bisa lihat di kalau di YouTube ada linknya di sini dan ya jangan lupa buat juga kunjungi kelasbitcoin.com buat baca-baca blognya dan juga kita ada kelas ya kan bisa akses kelasnya setiap minggunya bakal ada kelas baru yang ditaruh di sana jadi pantengin terus enroll ya kan subscribe juga di kelas-kelasnya. Dan sampai jumpa di episode Spotify berikutnya di kelas Bitcoin Podcast. Sampai jumpa, selamat malam. Makasih banyak ya Mbak Pratiwi. See you, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan kelas Bitcoin. Jangan lupa untuk kunjungi kelasbitcoin.com dan juga follow kami di channel-channel lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.